Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di konten edukasi kandang domba saung tani. Konten kali ini menyampaikan tentang pakan tambahan yang murah dan menguntungkan sehingga domba kita sehat-sehat dan gemuk-gemuk begitu ya pemirsa. Pakan selain hijauan seperti yang saya lakukan pencacahan ini, ada pakan hijauan, ada juga pakan tambahan. Nih yang penasaran, pakan yang digunakan di kandang saung tani apa saja? Nih saya sampaikan. Pertama yang jelas ini hijauan. Ini hijauan kita berikan untuk pakan sebagai pakan utama. Nah, pakan utama bukan pakan tambahan. Yang disebut tambahan itu pakan hanya sedikit ya. Jadi hanya tambahan saja. Pakan utama tetap kita memakai hijauan. Setelah memakai hijauan baru kita kasih pakan tambahan. Pakan tambahan yang alternatif murah dan menguntungkan baik untuk breeding maupun fattening atau penggemukan, pembesaran. Di kandang saya gunakan pakan yang banyak di sekitar tempat tinggal atau kandang saung tani, yaitu kulit singkong. Nah, bagi di daerah-daerah seperti saya pernah kirim ke daerah Jampang, itu singkong itu ratusan hektar seluas mata memandang. Nah, di sana kebanyakan yang ditarik sampai pakai tronton itu singkong-singkong itu yang dijual ke pasar itu yang gedenya. Sedangkan yang kecil-kecilnya dibuang. Nah, alternatif itu menjadi pakan tambahan untuk kita sebagai peternak, digunakan untuk diberikan kepada domba-domba kita. Jadi kenapa bisa menguntungkan? Karena dari sisi harga lebih murah dibandingkan dengan yang singkong yang sudah besar yang dijual ke pasar. Sisa limbah itu baik kulit singkong yang dibuat dari atau kita kumpulkan dari pedagang tape ya, para pengrajin tape, para pedagang, itu dari sisi ekonomis lebih murah harganya dibandingkan dengan pakan lain seperti konsentrat yang kita beli atau pakan lainnya seperti hampas tahu dan lain sebagainya. Gitu. Ini untuk kan kita sebagai pedagang, sebagai peternak dengan biaya yang murah, tapi domba-domba kita berkualitas, sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Tapi dengan syarat pemberiannya harus ada dua cara. Yang pertama basah. Seperti ini basah yang saya berikan. Yang kedua bisa berupa kering ya, baik singkong maupun kulit singkong, dua-duanya bisa secara basah, biasa secara kering. Tapi dengan syarat pemberiannya dan waktu pemberiannya, yaitu pemberiannya setelah dikasih hijauan dulu, baik yang basah maupun yang kering, setelah dikasih hijauan dulu. Hijauan kan merupakan faktor utama ya, pakan utama. Nah, setelah pakan utama diberikan, baru kita berikan pakan tambahan. Jadi tidak sebanyak pemberian seperti pakan utama atau hijauan. Begitu. Kemudian untuk yang basah tidak masalah diberikan setelah hijauan. Bukan masalah banyak dan sedikitnya, tapi adalah rutinitas. Jadi rutin tiap hari. Kalau tiap hari misalkan kita satu ekor domba dikasih setengah kilo misalkan, atau satu genggam, rutin aja tiap hari segitu. Jadi pakan yang kedua ini adalah yang dikeringkan, pakan limbah. Kalau saya kan ini limbah kulit singkong pemirsa, kebetulan dikeringkan, dijemur dulu sampai kering. Nah, sampai kering segini, sampai di pak, kita masukkan ke karung. Ini bisa awet berbulan-bulan sebagai pakan tambahan kalau dikeringkan. Kering seperti sudah kadar airnya sudah tidak basah lagi ya, sudah kering sekali. Nah, kita berikan kepada domba sama pemberiannya setelah pemberian pakan utama, yaitu hijauan. Nah, setelah hijauan beres, baru saya kasihkan pakan tambahan ini, yaitu berupa kulit singkong kalau ini yang dikeringkan. Jadi ada dua alternatif, mau basah atau mau kering. Mana yang lebih aman, itu yang jadi pertanyaan.
Yang lebih aman ke domba supaya tidak kembung, tidak kena bloat, yaitu pakan yang dikeringkan, pakan kulit singkong atau singkong yang telah dikeringkan, dijemur. Begitu. Dengan syarat tidak boleh dikasih minum setelah pakan ini diberikan. Kalau dikasih minum nanti akan terkena kembung atau penyakit kabebeng atau bloat. Begitu. Jadi itu rahasia kita kalau dibandingkan secara ekonomis antara pakan yang kita beli seperti konsentrat yang per kilo itu di atas 3.000 dengan pakan tambahan lain yang banyak kita dapat, bahkan bisa kita tanam sendiri di lahan-lahan tempat kita menanam bank pakan di pinggir-pinggirnya, begitu dimanfaatkan. Baik diberikan berupa singkongnya, setelah dibersihkan, dicuci, kemudian dicacah ya, dicacah, kemudian diberikan kepada domba setelah hijauan, atau mau dikeringkan seperti yang saya berikan seperti ini. Kenapa saya keringkan? Pertama untuk lebih awet ya, lebih lama disimpan, sehingga ketika kesulitan seperti musim kemarau sekarang, kesulitan hijauan karena suplainya sedikit, maka alternatif pakan tambahan ini sangat membantu kita dan meringankan beban kita dalam memelihara domba sehari-hari, begitu pemirsa. Jadi dombanya bikin gemuk seperti yang dapat dilihat di kandang saya, kemudian meringankan kerja karena dikasih kulit singkong ini yang sudah dikeringkan, domba-dombanya menjadi gemuk-gemuk begitu. Begitu pemirsa, semoga bermanfaat. Salam ngarit, salam beternak, bangga ya beternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.